Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada sore hari ini. Amin. Lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan slogan kita. Give God the glory to glory. Lihat itu. Haleluya. Mari kita sama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan, karyamu mempesona. Karyamu mempesona, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buat semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Mari kita katakan lebih lagi, karyamu mempesona Tuhan. Karyamu mempesona, kau angkatku dari gelap, kasihmu tulus beri warna. Kau buat semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Katakan, dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Mari kita berdoa, menaikkan Tuhan saat ini, boleh mengalir hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini.
sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Semua gelisah sudah digantikan oleh Tuhan menjadi sukacita. Amin. Puji Tuhan. Ini mari kita menyembah Tuhan lebih lagi. Kita katakan, ku cinta Kau sebaik Kau juga. Kebaikan-Mu Tuhan, panjang hidupku, panjang hidupku Kau setia, panjang hidupku Kau sandarkan, nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tuntun hebatnya. Suaramu tuntunku lewat api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan Sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Panjang hidupku Kau setia Tuhan. Panjang hidupku Kau setia. Panjang hidupku Kau sandarkan, nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Panjang hidupku, panjang hidupku Kau setia. Panjang hidupku Kau sandarkan, nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
setiamu. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Napasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Menyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan
Yahweh Rafa Elohim. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yahweh Rafa Elohim. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Sekali lagi kita katakan Yahweh. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Kami bersyukur cinta kau rahmatmu nyata bagi kami. Panjang hidup kami Tuhan kau setia. Panjang hidup kami kau selalu ada buat kami Tuhan. Kau tuntun kami Bapa. Yahweh Rafa Elohim bagi kami Bapa. Engkau kemenangan kami Tuhan. Engkau kuasa buat kami Bapa. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau Tuhan. Kami tidak layak di hadapan-Mu. Tapi kami percaya Tuhan dengan memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Yang percaya katakan amin. Kalau lagi shalom, Shalom. haleluya. Saatnya kita memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, aku pilihanmu. 3, 2, 1. Aku pilihanmu. Aku ada di dunia, turun ke dunia, ke segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih pertobatan. Jika ku akui semua dosamu, maka kau adalah setia dan adil. Kau telah mengampuni dan suci sama dari segala yang jahat. Kalau aku hidup dunia ini lagi, katakan tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hanya jalan. Bukan hatiku tak mau, kalau ku hidup waktu karena firman-Mu yang telah bedakanku. Yesus kebenaran adalah pilihanku. Mari sekali lagi dengan semangat katakan. Aku hanya mulia, turun ke dunia, katakan segala dosa. Kau beri kesempatan,
lakukan hanya dalam sukaran hatiku, namamu, namamu, ku hidup di luar tutup kata firman-Mu yang telah bebaskanku, katanya Yesus kebenaranmu adalah pilihanku. Mari dari awal lagi kita katakan, kalau Tuhan yang mulia, Tuhan yang mulia, dunia segala dosa, Kau beri kesempatan, kekuatan. Akui hadapan Tuhan. Aku akui, amin, semua dosaku. Maka Kau adalah setia dan adil, akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Waktu hidup lagi dunia ini lagi, jangan kau kompromi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hanya dalam sukaran hatiku. Namamu, ku hidup di luar tutup kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranmu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hanya dalam sukaran hatiku. Namamu, ku hidup di luar tutup kata firman-Mu, amin, yang telah Yesus kebenaranmu adalah pilihanku. Lebih lagi semangat, kalau katakan di hadapan Tuhan, begitu besar kasih, tak terkurang dari dunia kayamu. Yang kemuliaan tiada tersembahli, amin. Besar dan ajaib perbuatanmu, Kau beri hidupku bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, katanya selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada tandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih, begitu besar kasih, amin.
setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku, oh betapa dalamnya, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku, tiada, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku, tiada, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku. Berikan pujian yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan mendengar firman dan kebenarannya. Sebelum kita mendengar firman dan kebenarannya, mari kita buka hati kita, pendengaran kita lebih lagi. Kita katakan, segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku, penyertaan segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku, anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaanmu, Tuhan, segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama penyertaanmu, Tuhan, segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Mari kita katakan, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan
karena kekuatan anugerahmu Tuhan, anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerahmu Tuhan, cukuplah bagiku. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, pertama bagiku, penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, pertama bagiku, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, anugerahmu pada hamba yang menyampaikan firman dan kebenarannya. Anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu
kasih dan sayangmu untuk berkekuatan bagiku. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau satu-satunya jalan bagi kehidupan kami. Pujian hormat hanya bagi saat ini Tuhan. Kami percaya ada urapan yang mengalir di tempat ini melalui hidup kami, dalam perjalanan kami, dalam cita-cita kami, dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Firman akan ditaburkan. Engkau nyatakan bagi setiap kami. Kami butuh Engkau. Kami butuh firman. Kami butuh jemaat. Engkau yang menjamah setiap jemaat yang hadir di tempat ini. Ada urapannya. Urapan yang membangkitkan. Urapan yang menyembuhkan. Yes. Jalan-jalan yang membebaskan. Firman. Firman. Terima kasih Tuhan. Kau berkata mulai bibir hamba-Mu. Inilah hamba-Mu namanya Tuhan. Dan firman ini akan ditaburkan di tempat yang subur, di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Boleh memberkati kami, menyembuhkan kami. Penyertaan itu, penyertaan melingkupi setiap kami. Terima kasih. Terima kasih. Kudus jamah setiap kami. Penuhi kami. Terima kasih. Kami sudah merasakan dari terima kasih. Kami ingin jawaban sekarang. Kami ingin firman sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus. Saya menyatakan. Amin. Dalam hadirat Tuhan. Shalom. Dia puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita bersama-sama lagi dengan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 14 ayat 6. Kita akan baca dengan lembut, percaya. Mari kita siapkan firman Tuhan untuk kita semua dari Yohanes 14 ayat 6. Mari kita bacakan. 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Amin. Saudara, ketika kita di kampung, di kebun-kebun, selalu kita bertemu dengan jalan yang berkelok-kelok, jalan yang susah, berlobang-lobang. Bahkan kalau kita berada di tempat yang masih hutannya lebar, itu ada namanya jalan setapak yang hanya bisa dilalui satu arah. Kalau sudah jalan
yang dari depan, yang dari sana harus mengalah karena jalannya sempit, hanya bisa dilewati satu kendaraan. Sungguh sulit untuk melewati jalan-jalan seperti ini. Saya merasakan ketika dulu masih di kampung, ya, masih pakai sepeda ontel, kalau ke kebun itu melewati sungai dan melewati jalan-jalan yang seperti itu. Maka kalau ketemu pas-pasan dengan ada orang ke depan, itu kita harus kadang-kadang membuang sepeda kita ke hutan. Kalau enggak kita akan tabrakan. Apalagi kalau sudah sore, kalau di hutan itu jam 4 itu udah gelap. Jadi ada rasa takut juga ya waktu dulu. Jadi kita harus menggunakan sepeda itu laju sekali. Jadi kita melewati. Nah sekarang saudara, di Batam ini kita melihat, wah luar biasa. Ada jalan begitu luas. Amen. Di Sumatera, di Jawa, orang bilang itu jalan tol. Nanti kita akan lihat. Atau jalan bebas hambatan. Memang kita hari ini dikatakan dan diberikan kepada saya oleh Bapak Gembala jalan tol ke surga. Amin. Jadi kalau mau ke surga itu harus lewat jalan tol, yang tidak ada hambatan lagi. Amin. Nah, saudara, bagaimana kita saudara mau melewati jalan tol ini? Itu saudara harus ikut panduan, ikut aturan. Apa aturan itu? Dan bagaimana caranya? Kalau kita mau masuk ke jalan tol ini, ke surga ini, dengan cara kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, itu tidak bisa. Karena apa? Karena kita perlu seseorang yang mengorbankan hidup, yaitu Yesus. Karena dia dikatakan tadi, sudah mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara, kalau Bapak, Ibu saudara, dan saya mau jalan tol ke surga, maka kita harus ikut Yesus. Selanjutnya, di hadapanmu terletak suatu jalan. Jalan tol itu take on location, bukan jalan yang berliku dan sempit. Ya, tol take on location. Nah, biasanya jalan tol ini tidak gratis dan berbayar. Ada juga yang freeway, tapi tidak begitu panjang. Tapi bersama Yesus, puji Tuhan, asal percaya saja, kita akan selamat. Amin. Tidak susah-susah. Tidak susah-susah. Bagaimana kita bagaimana kita bisa sebenarnya masuk ke jalan tol, ke dalam jalannya Tuhan. Dalam Matius 7:13-14 menjelaskan tentang jalan menuju keselamatan melalui hukum darah. Tolong Pak, tampilkan Matius 7:13-14 ini. Matius 7:13-14. Mungkin ada yang bawa Alkitab atau di Android atau sudah ada ya. Di ayat 17 dan 13 kita akan baca. Mungkin kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Masuklah melalui pintu yang karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan.
Dan banyak orang yang masuk melalui ini. Ayat 14, karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bagaimana kalau kita berusaha untuk masuk kepada jalan tol surga dengan usaha kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri, maka kita tidak akan bisa masuk ke jalan tolnya Tuhan. Dengan usaha kita, dengan kekuatan pribadi kita, kita tidak sanggup. Karena jalan menuju surga harus ada dikatakan yang namanya Yesus sebagai penunjuk jalan. Kalau kita menggunakan kekuatan kita sendiri, menggunakan pikiran kita sendiri, tidak akan bisa karena kita penuh dengan lumpur dosa. Kita tidak kuat karena kita mengalami banyak hal yang tidak bisa menopang hidup kita sendiri. Kita perlu yang namanya Yesus. Maka dikatakan di dalam Lukas 13 ayat 24. Lukas 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat. Banyak kita berusaha untuk masuk ke surga dengan cara kita, usaha kita, tidak bisa. Kita tidak punya power dan kekuatan untuk masuk ke jalan tolnya Tuhan. Kenapa? Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan pikiran sendiri. Oleh karena itu kita butuh Yesus untuk menggenapi firman Tuhan ini, menggenapi Taurat Tuhan. Yesuslah yang akan menggenapi. Maka Yohanes 14 ayat 6 ini menjadi jalan bagi kita untuk masuk ke dalam tolnya surganya Tuhan. Kadang kita merasa, oh, saya bisa, saya tidak perlu Tuhan. Saya mengandalkan pikiran saya, mengandalkan kekuatan saya, mengandalkan harta benda saya. Ya mungkin untuk sementara, ketika kau masuk ke dalam pencobaan, masuk di dalam penderitaan, engkau pasti tidak akan kuat kalau engkau mengandalkan diri sendiri. Maka mari kita berseru kepada Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kepada jalan yang baru, kepada pintu itu. Tidak ada yang dapat menemukan pintu itu, karena Yesus adalah pintu yang terbuka dan pintu yang baru dan hidup. Melalui Yesus, dalam kematian Yesus, ada jalan, ada pintu, sehingga kita boleh masuk. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, tidak bisa masuk pada jalan tol, maka kita perlu Yesus yang punya pintu dan membuka pintu yang baru, yang hidup. Dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 19-20. Mari kita lihat Ibrani Ibrani
2019. Jadi saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat khusus. Amin. 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 Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, kita boleh masuk ke tempat kudus. Kematian Yesus di Gaza, darahnya tercurah. Dia membebaskan kita dari segala dosa kita. Ayat 20 dikatakan, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Yesus sudah disalibkan dan ia sudah mati. Dialah yang bisa membebaskan kita. Karena dia adalah pintu yang terbuka, pintu yang baru, dan pintu yang hidup. Maka, saudara, jangan cari yang lain. Jangan menyintai dunia ini. Mari kita cari jalan, yaitu Yesus sendiri. Tuhan yang memberikan, yang menjanjikan jalan bagi kita menuju ke surga. Satu firman Tuhan yang dikatakan Paulus dalam Roma 10 ayat 13 dikatakan begini. Paulus berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Lalu bagaimana cara kita berseru kepada nama? Bagaimana? Kita harus berdoa. Kita harus berdoa dan mengandalkan doa. Kita berseru sehingga kita dapat diselamatkan. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri, karena kekuatan kita tidak akan bisa menyelamatkan kita. Hanya Yesus yang mampu menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Ia aja satu-satunya yang membawa kita kepada keselamatan. Melalui Yesus, jalan yang berliku kini telah diluruskan. Jalan yang berliku sudah diluruskan. Apa dikatakan dalam Lukas 3 ayat 5 sampai dengan 6? Menampilkan. Itu tadi sudah ada di atas. Sudah ada. Yang di KPP saya. Lukas 3 ayat 5 dan 6. Ya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Saudara, ketika kita mengalami hambatan untuk mengikut Yesus, hambatan baik itu mungkin persoalan, permasalahan untuk mengikut jalannya Tuhan, maka Tuhan sendiri yang di depan kita untuk meratakan segala persoalan, segala permasalahan, sakit penyakit, pergumulan, Tuhan sendiri akan meratakan, akan menimbun jalan-jalan yang berlobang, yang berliku. Tuhan sudah membuat jalan yang lurus menuju surga. Di bawah hukum Taurat, orang tidak bisa, tidak mampu dibenarkan. Jalan melalui hukum Taurat berliku-liku dan mungkin tidak mungkin dilakukan. Yesus yang menggenapi hukum Taurat, bukan meniadakan, tapi menggenapi setiap hukum Taurat melalui
hidupnya, melalui kematiannya di kayu salib, menumpahkan darah bagi kita semua. Maka Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Maka bersaudara, mari kita berlomba-lomba mencari jalan kebenaran dan hidup melalui Tuhan Yesus. Ia benar dan juga memenangkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tertulis dalam Roma 3 ayat 20. Maka Yesus katakan, jalan tol bagi umat Tuhan ada dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 20. Mari kita lihat. Jalan tol bagi umat Tuhan ada Ibrani 10 ayat 19 20. Mari kita melihat firman Tuhan ini. Jadi saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk dalam tempat yang kudus. Oleh darah Yesus kita boleh masuk. Oleh darah Yesus kita boleh menang. Oleh darah Yesus ada jalan yang mudah ditemukan dan dilalui. Jalan itu telah bersih, yang berlubang telah ditimbun, yang terjal diratakan, dan yang berliku diluruskan oleh Tuhan. Amin. Ayat 20 katakan, karena ayat telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita semua. Tabir yaitu dirinya sendiri. Kita percaya bahwa jalan-jalan yang kita buat sendiri. Mungkin kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan benar. Kita mengambil keputusan sendiri. Kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Kita tidak pernah berdoa. Kita mengambil jalan-jalan kita sendiri sehingga kita sesat. Seperti domba yang tersesat. Maka domba-domba itu perlu seorang gembala yang mengembalakan supaya tidak sesat, tidak jatuh ke jurang. Mungkin saat ini saudara ada yang jatuh dan terluka, tapi ada satu jawaban bahwa Yesus adalah jalan menuju ke surga. Amin. Tuhan Yesus begitu baik dan Tuhan Yesus begitu ajaib dan dahsyat bagi kehidupan kita. Dan selalu Ia mau menolong kita. Kita tahu bahwa kalau yang namanya jalan tol itu pasti jalannya besar dan tentu tidak ada hambatan ketika orang melalui jalan itu. Dan yang mudah. Kenapa? Di jalan tolnya Tuhan tidak ada hambatan. Tadi saya katakan bahwa Tuhan Yesus sendiri yang meratakan jalan, yang menimbun jalan-jalan itu. Yesus sendiri yang sudah lebih dahulu maju menghadapi persoalan permasalahan kita. Maka kita dengan gampang mengikuti jalan tolnya Tuhan. Bukan jalan kita sendiri, bukan dengan rancangan kita, tapi dengan rancangan Tuhan. Dan sekarang, bagaimana dengan kita? Pertanyaannya untuk kita semua. Apakah kita mau mengikuti jalan kita sendiri atau mengikuti jalan Tuhan? Mari kita pilih.
Mengapa saya katakan jalan tol Tuhan adalah jalan utama dan bukan jalan yang sempit dan berliku. Mari kita melihat Yesaya 35 ayat 8 dan 10 sampai 10. Bukan tidak akan berhasil dan orang-orang pagi tidak akan berhasil. Maka saudara, mari kita menguruskan diri. Kalau kita masuk ke jalan ikuti jalan Tuhan, hidup kita harus kudus di hadapan Tuhan. Hidup kita harus tahir di hadapan Tuhan. Maka saat ini saya mengajak kita semua, mari kita menguduskan, mentahirkan hidup kita. Bagaimana kita boleh hidup kudus dan tahir? Ikuti perintah firman Tuhan. Lakukan perintah firman Tuhan. Ini cara kita menguduskan hidup kita. Yang selanjutnya, ayat selanjutnya, di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Saudara, ketika kita mengikuti jalan Tuhan, tidak ada hambatan. Kenapa? Tuhan sendiri sudah berjalan. Tuhan yang berjalan di dalam kehidupan kita. Singa ini melambangkan apa? Melambangkan Iblis tidak bisa mengganggu saudara. Singa ompong itu tidak akan mengganggu saudara. Dia tidak akan bisa menteror saudara. Kenapa? Karena saudara sudah mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Karena jalan ini, jalan tolnya Tuhan ini tersedia untuk semua manusia. Ia telah mendamaikan dunia dengan dirinya dan menghapus semua dosa dunia. Dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, Ia sudah membereskan semuanya di hadapan kita, membereskan dosa-dosa dan saya. Dan dengan demikian, hanya beberapa orang yang menemukan jalan dan pintu, bangsa-bangsa lain akan masuk ke dalam jantung dalam Roma 11:1-5. Keselamatan itu, jalan yang diberikan itu untuk kita semua, bukan untuk satu orang pilihan, bukan, tapi semua orang yang percaya. Amen. Yang mengaku dengan mulut dan lidah bahwa Yesus adalah Tuhan, datang sebagai anak manusia. Saudara, sekarang kita mengintrospeksi diri kita. Bagaimana dengan saya? Apakah saya sudah mengikuti jalan Tuhan? Atau saya belum mengikuti jalan Tuhan? Atau mungkin kita masih tersesat dan perlu diluruskan dan perlu diarahkan untuk datang kepada Tuhan di jalannya tol dan Tuhan, sehingga kita boleh bebas masuk ke dalam jalan tol surga dan tidak berbelok-belok ke kiri dan ke kanan. Nah, itulah kalau domba-domba itu tidak diarahkan, maka dia akan berbelok. Kenapa? Karena dia tidak tahu arahnya. Maka perlu seorang gembala. Maka di tempat ini, di gereja, mari ikuti gembalamu, sehingga engkau tidak tersesat. Engkau tidak lari daripada jalurnya Tuhan. Engkau terus berjalan lurus menuju tol.
menuju surga yang dijanjikan. Saudara-saudara, mari kita lakukan. Baik secara pribadi kita bawa ke dalam doa. Mungkin saudara saat ini dalam pergumulan, persoalan, karena sudah ada jalan yang Tuhan berikan dan janjikan kepada kita dalam Yohanes 14 ayat 6. Aku ada jalan dan kebenaran dan hidup. Kami percaya dan kita percaya dan kita mau datang kepada Bapa Tuhan yang ajaib, yang akan membebaskan kita, yang akan menolong saudara. Pasti kita akan menemukan jalan tolnya ke surga. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus percaya, Tuhan Yesus berdasar. Baik saudara-saudara, firman Tuhan saat ini sudah ditaburkan bagi kita. Saya mengundang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Kita meresponkan firman Tuhan ini. Jalan tol ke surga ini melalui firman Tuhan, melalui Yesus Kristus sendiri, bukan melalui kekuatan kita, mengandalkan kekuatan dan pikiran kita, tapi kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau merespon firman Tuhan dan kami mau datang duduk diam, mengintrospeksi diri kami, sehingga kami boleh tahu dan mengerti bagaimana kami boleh menemukan jalan tol ini menuju surga bersama Engkau. Kami rindu setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan boleh diurapi oleh firman dan firman yang ditaburkan tumbuh di tempat hati kami yang paling dalam dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya urapan terus mengalir bagi kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus menuntun setiap kami. Mungkin saat ini Tuhan ada di antara kami yang tersesat, tidak mengikuti jalannya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus dan demi nama Yesus, Engkau bukakan jalan tolnya Tuhan ini, sehingga kami boleh mengikuti jalan Engkau. Engkau sudah janjikan, Engkau katakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Mari kita mengikuti jalan Tuhan, sehingga kita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu juga setiap kami itu diberkati dengan firman ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau meraih kami dengan lembut. Engkau mempelai kami dengan lembut. Engkau menasihati kami dengan lembut dengan firman. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Mari kita akan pujian bersama-sama tanda ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dalam sikap berdoa, Bapak Ibu Saudara angkat tangan segalanya bagiku, harimu hidupku, harimu hidupku, terutama bagiku.
Amin Yesus, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu mempesona hidup kami. Anugerah-Mu mengubah hidup kami Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari terlebih lagi kita mengangkat pujian ini. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Dengan lebih fokus lagi Bapak hidupku, katakan terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Angkat tanganmu bersama kita katakan, anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu, saudara. Tuhan, terima kasih Yesus, anugerah-Mu Tuhan, luar biasa. Tuhan, kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Layak kami mengandalkan Tuhan, dan kami berserah di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagiku bersama kita katakan anugerah Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, haleluya Yesus. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu, hamba berdoa nama Tuhan Yesus padamu. Anugerah-Mu mengubah cara pandang kami. Anugerah-Mu mengubah hidup kami. Tuhan, sama setiap jemaat Tuhan hadir pada sebab kasih dan sayang-Mu Tuhan. Sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Bersyukur Tuhan atas kebaikan anugerah-Mu Tuhan. Kami telah mendengar firman dan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman dan kekuatan-Mu memberi kami
hidup lebih lagi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Saya silakan duduk kembali. Saat ini kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya saya serahkan kepada pengajar. Baik, kita sama-sama kita berdoa bersama kita. Bapak di surga, terima kasih Bapak pada sore hari ini. Kami kembali di rumah ini untuk memuji, memuliakan dan memulihkan nama. Terima kasih Bapak, buatlah kami selalu dapat bertemu di rumahmu ini. Dan kami punya ingin mengembalikan yang terbaik dari kami. Terima kesempatan kami Bapak, dan limpahkan kembali kepada kami semua. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Sebelum kita beri yang terbaik bagi Tuhan, mari kita katakan kasih Dia. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan dan setia bagiku. Bapa kamu limpahkan karunia dan anugerahnya berbesar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu yang tak bagiku, ingat kebajikan dan setia bagiku. Pengalamanku limpahkan kawannya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Baik, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur anugerah-Mu mempesona kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, setiap benih firman-Mu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami menjadi tanah subur di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa berkat firman-Mu Tuhan kembali dalam kehidupan nyata kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudara yang kekasih, Tuhan mampu menjawab setiap doa-Mu dan setiap apa yang sedang Kau imani Tuhan akan berikan kepada-Mu. Tadakan tangan-Mu di hadapan Tuhan, bahwa berkat firman Tuhan ini kembali dalam kehidupan nyata-Mu sehari-hari. Praktekkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Kau dan melindungi Kau. Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya dan memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu yang penuh dengan kemuliaan itu dan memberi Kau shalom damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Dan kiranya aku menyerah.
Haleluya, terima kasih. GKSD, glory to glory.